Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ayuni, mahasiswi magang 2 dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan sejahtera serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, karena biologi itu merupakan pelajaran yang sangat menyenangkan. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah, kemudian sistem peredaran getah bening. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bisa dibayangkan kan bagi kita semua, bagaimana nantinya jika sistem sirkulasi pada tubuh kita rusak atau terkena penyakit? Coba bayangkan bagaimana kira-kira kondisinya? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, zat-zat makanan atau nutrisi meliputi glukosa, protein, lemak dari jantung ke seluruh tubuh dan mengeluarkan limbah hasil metabolisme berupa karbon dioksida menuju keluar tubuh. Komponen dalam sistem sirkulasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, darah, yang kedua jantung, kemudian yang ketiga pembuluh darah. Nah, mari kita mengenal karakteristik dari darah. Yang pertama, darah merupakan sejenis jaringan ikat yang sel-selnya atau elemen pembentuknya tertahan dan dibawa dalam matrik cairan atau plasma. Kemudian, darah itu lebih kental daripada air, yang mana cairan ini memiliki rasa yang khas, serta memiliki tingkat keasaman sekitar 7,35 sampai 7,45. Kemudian yang ketiga, darah memiliki warna bervariasi, dari warna merah terang sampai warna merah tua kebiruan, tergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Fungsi darah. Yang pertama, fungsi dari darah yaitu mengangkut zat-zat makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ yang berfungsi untuk pembuangan. Kemudian, mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. Yang ketiga, mengedarkan hormon-hormon untuk membantu proses fisiologis tubuh. Kemudian yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Itu adalah fungsi dari darah secara umum. Nah, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan dari darah yang mempunyai komposisi sebanyak 55%. Plasma darah ini merupakan cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Nah, dengan adanya plasma darah ini, sel darah putih dan keping darah dapat mengalir dalam pembuluh darah. Komponen-komponen penyusun plasma darah. Yang pertama tersusun atas air sebanyak 90%. Kemudian tersusun atas protein sebanyak 8% yang terdiri atas albumin, fibrinogen, globulin, dan hormon. Kemudian yang terakhir garam mineral sebanyak 0,9% yang terdiri dari NaCl, NaHCO3, garam kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Nah, untuk fungsi dari plasma darah itu sendiri yaitu untuk mengatur tekanan osmotik darah, yang mana membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan gas.
Nah, karena kita sudah mempelajari tentang plasma darah, mari kita belajar tentang macam-macam sel-sel darah beserta fungsinya. Sel-sel darah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah disebut juga dengan eritrosit. Adapun karakteristik dari eritrosit yaitu A. Eritrosit merupakan bagian utama darah, yang mana dibentuk di sumsum tulang. Pembentukan eritrosit disebut dengan eritropoietin. Kemudian, eritrosit ini terbungkus dalam membran sel dengan permeabilitas tinggi. Membran ini elastis dan fleksibel, sehingga memungkinkan eritrosit menembus kapilar. Kemudian, eritrosit ini berbentuk bulat dengan lekukan pada sentralnya serta berdiameter sekitar 7,6 μm dan tidak berinti. Adapun fungsi dari eritrosit di sini yaitu berfungsi untuk mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat hemoglobin yang berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Adapun jumlah eritrosit atau jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat berukuran sekitar rata-rata 4,2 sampai 5,5 juta per milimeter kubik. Sedangkan pada perempuan sehat tuh berukuran rata-rata sekitar 3,2 sampai 5,2 juta sel per milimeter kubik. Adapun jangka waktu eritrosit yaitu kira-kira 120 hari. Eritrosit yang telah tua akan ditelan oleh sel-sel fagosit yang terdapat dalam hati dan limfa. Kemudian yang kedua yaitu sel darah putih atau disebut juga leukosit. Adapun karakteristiknya yaitu sel darah putih atau leukosit merupakan sel darah yang berbentuk amoeboid dan memiliki inti. Beda ya sama sel darah merah. Sel darah putih memiliki sebuah nukleus yang mana tidak berwarna seperti bening. Kemudian, sel darah putih ini disintesis di sumsum tulang merah, jaringan limfa, kelenjar limfa, dan hati. Adapun untuk umur leukosit, berumur sekitar 12 hari. Kemudian jumlah dari leukosit yang mana jumlah normal sel darah putih atau leukosit di sini sekitar 7.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Infeksi atau kerusakan pada jaringan di tubuh dapat meningkatkan jumlah leukosit tinggi. Jadi jangan sampai ya untuk kita semua terjadi infeksi atau kerusakan di dalam tubuh. Adapun fungsi dari leukosit sendiri yaitu untuk melindungi tubuh terhadap invasi benda asing atau bisa disebut juga sebagai antibodi. Nah, untuk leukosit dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, agranuklosit, yang kedua, granulosit. Agranulosit dibagi menjadi 2, monosit dan limfosit. Kemudian yang kedua, granulosit, yang mana dibagi menjadi 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Berikut adalah contoh-contoh serta perbedaan dari klasifikasi leukosit. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Trombosit atau disebut juga dengan keping darah. Karakteristik dari trombosit yaitu berbentuk bulat kecil dengan ukuran diameter sekitar 2-4 μm dan tidak memiliki inti. Kemudian trombosit dibentuk dalam sumsum tulang belakang yang megakarosit. Sudah dibahas kan tentunya kemarin pada waktu pembahasan tulang. Kemudian yang ketiga yaitu trombosit yang tua akan mati dan diambil dari sistem peredaran darah. Adapun fungsi dari trombosit yaitu berperan dalam pembekuan darah untuk penutupan luka.
Nah, untuk jumlah trombosit sendiri di dalam tubuh sekitar 150.000 sampai 400.000 butir per mikrometer darah. Adapun untuk jangka waktu dari trombosit yaitu sekitar 5 sampai 9 hari. Nah, itulah anak-anak penjelasan dari komponen-komponen sistem peredaran darah beserta fungsinya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.